Halo teman-teman, seller Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing tentang strategi bagaimana kita itu akan istilahnya membuat paket bundling yang tepat gitu ya untuk produk-produk kita gitu. Jadi kita nggak ngasal, supaya nanti bundlingnya ini lebih powerful lah, istilahnya membantu semua produk kita itu bisa kejual, semua produk kita itu bisa ngangkat, sama juga kita terhindar nih dari produk serupa ya, produk serupa yang nempel di tempat kita. Jadi mau nggak mau kita bikin SKU bundling supaya dia tidak istilahnya itu di indeks sama gitu ya, di indeks sama ya, indeks sama. Nah teman-teman, metodenya gimana sih sebenarnya? Metodenya itu nanti kita itu akan yang melakukan yang namanya yang pertama BCG, karena strategi bundling yang akan kita lakukan di sini kita pakai yang simple aja, kita nggak sampai pakai asosiasi penjualan ya, nanti data miningnya ribet panjang gitu ya. Kita pakai yang mudah aja yang teman-teman biasanya udah bisa lakukan, itu kan nge-BCG ya kan, nge-BCG ya. BCG matrix itu kan istilahnya membagi produk kita itu jadi empat kuadran ya, yang star, gesco, kemudian question mark, sama yang dot gitu kan. Jadi memang ada empat kelompok produk kita. Nah ini nanti bagaimana kita akan mengeditnya teman-teman gitu ya. Nah langkah pertama sebelum kita tahu mana yang fast moving, mana yang istilahnya yang slow moving ya, jadi kita akan cari dulu produk kita gimana. Kita akan nge-BCG dulu supaya gampang. Kita BCG-nya akan lakukan dengan cara pakai tools saja ya. Nah teman-teman masuk ke performa produk ya kan, kemudian yang di produk, dan nanti kita masuk ke performa produk yang periodenya itu 30 hari sebelumnya. Jadi kita akan cari tahu performa produk kita 30 hari sebelumnya itu seperti apa. Ini kita download dulu datanya ya. Kita download datanya. Pastikan 30 hari teman-teman biar datanya itu signifikan. Ini kayak biasanya ya. Jadi saya nggak perlu nerangin BCG itu apa. Teman-teman udah sering dengar lah ya harusnya. Nah ini udah, kita pakai toko yang kecil aja biar download datanya nggak usah banyak-banyak ya. Kita simpan di video aja dulu. Video ini data BCG contoh ya. Kita save, kemudian kita akan buka teman-teman di sini, bukain dulu datanya. Nanti kita akan copy ya. Kita masukin ke sini. Jadi di sini saya udah bikin toolsnya pakai Google Sheet, sederhana sih sebenarnya. Nah ini dia ya kan, kita copy, kemudian kita paste aja di sini. Kita paste datanya. Nah ini kita nggak perlu ngapa-ngapain ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal di bagian inputnya aja nih teman-teman. Saya sarankan nih konversinya itu kita pakai 2%. Nah, mungkin ada beberapa yang pakainya itu 1,5%. Tapi saya sendiri itu bilang produk bagus itu kalau konversinya di atas 2%, ya kan? Kemudian pilihan trafficnya kita bisa pakai median. Jadi pilihan traffic itu adalah, karena kita nanti BCG-nya itu kan variabelnya dua. Yang pertama adalah konversi dengan batas 2%, kemudian yang kedua itu adalah jumlah kunjungan produknya. Nah itu kita bisa pakai average ya kan, rata-rata jumlah kunjungan di toko, atau pakai median. Nah di sini saya coba pakai yang median dulu. Kalau mau pakai average nanti tinggal ganti average. Tapi sementara kita pakai median dulu, gitu ya. Nah jadi teman-teman cukup input data ini tadi aja, nanti di sini langsung muncul nih teman-teman. Dan muncul, nah ini adalah produk-produk yang di star. Produk star itu maksudnya gimana? Star ini yang konversinya tinggi dan pengunjungnya tinggi. Ini kalau kita pakai average cukup banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 produk. Ada 7 produk. Nah di sini kalau misalkan nih contohnya saya ganti pakai average. Tadi kan kalau kita pakai pakai median nilainya 426 batas pengunjungnya, supaya untuk garis batas pengunjungnya. Tapi kalau kita pakai yang average jadi berapa dia? Oh 1008. Nah lebih sedikit ininya standnya. Kayak saya pakai yang pengunjungnya 1008 aja. Kita pakai average-nya gitu ya. Jadi ini datanya akan tergantung dari sebaran data teman-teman. Kalau teman-teman SKU-nya terlalu banyak banget kayak gitu, mending pakai average. Karena nanti terlalu banyak data yang
menyimpang kalau teman-teman pakai median. Jadi misalkan nih, biasanya yang nilai terbesarnya itu kan hanya top 10 gitu ya, top 10. Kemudian nanti dia yang nomor 11 sampai produk yang ke 1000 itu nilainya kecil-kecil. Jadi kalau teman-teman kayak gitu pakai median, itu nanti sortirannya terlalu tinggi ya. Jadi kalau yang kayak gitu jomplang ya kan, datanya itu distribusinya tidak terlalu normal. Jadi yang tinggi-tinggi banget, yang rendah-rendah banget dan banyak, itu teman-teman saya sarankan pakai average. Tapi kalau sebarannya itu tidak terlalu jomplang atau jumlah produk teman-teman itu ya masih di bawah-bawah 100, saya sarankan pakai median gitu ya. Pakai median, jadi nilai tengahnya. Nah di sini saya sudah ada nih, ini produk star saya teman-teman. Jadi produk-produk yang apa? Ini kan produk-produk yang istilahnya top sellingnya ya. Nah, top sellingnya itu di sini. Nah kemudian ini yang Cashco gitu. Cashco ini berarti dia itu yang konversinya tinggi teman-teman, konversinya tinggi, tapi trafficnya masih di bawah dari benchmark saya ya, benchmark traffic rata-rata pengunjung toko saya. Artinya ini ya, kalau yang ini kan ini bagus banget nih. Kalau BCG kan ini biasanya yang digas terus untuk iklan. Kemudian yang ini juga bagus banget untuk diiklankan karena konversinya tinggi sama 7%. Konversinya 7% padahal trafficnya sekian. Wah, itu luar biasa sekali. Artinya ini kalau di push iklan lebih kencang, nanti apa namanya dia lebih bagus gitu ya. Tapi kan sekarang kita pembahasannya tidak untuk iklan. Kalau yang question marks itu berarti dia yang trafficnya itu sebenarnya tinggi teman-teman, tapi konversinya rendah. Ya, ini yang butuh perbaikan biasanya. Butuh perbaikan. Dia butuh perbaikan. Dia punya traffic tapi konversinya rendah. Kemudian kalau yang dog ini adalah produk-produk yang konversinya udah rendah tapi trafficnya juga rendah. Jadi ini yang perlu benar-benar di istilahnya kita benahi gitu ya, kita benahi. Nah, gimana cara membenahinya? Nah, cara membenahinya itu kita pakai yang namanya penggabungan bundling ya. Bundling yang saya sarankan di sini. Jadi menurut saya Star ini kan fast moving ya. Ini fast moving. Kemudian yang dog ini slow moving. Kita akan mengawinkan produk yang Star dengan produk yang dog gitu. Jadi produk yang di sini itu dibundling dengan produk yang di sini teman-teman. Jadi misalkan nih, ini kan ada baju renang juga. Jadi yang di sini misalkan kalau dia beli baju renang yang ini dengan baju renang yang ini, maka dia otomatis akan didapatkan diskon gitu ya. Jadi kombinasinya yang pertama itu adalah Star dan dog. Kemudian strateginya gimana teman-teman? Kelihatan nggak ya? Strateginya gimana? Strateginya adalah berikan diskon sebesar laba si dog. Oke, berikan diskon sebesar laba si dog. Belum mas, nanti berarti dognya nggak untung dong? Nggak apa-apa. Tetapi nanti si dog ini, ya kan? Ini kan konversinya rendah. Ketika dia itu diseret, konversinya rendah, trafficnya rendah. Ketika dia itu diseret sama produk Star, dia akan naik gitu ya. Dia akan naik. Jadi nanti diskonnya itu labanya si dog itu kita pakai untuk memberikan diskon bundlingnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nanti keuntungannya adalah Star, supaya juga produk-produk yang ada di dog ini cepat keluar teman-teman, cepat keluar. Dan nanti kalau misalkan pada saat dia keluar itu dia juga dapat review yang bagus, bintang 5 dan sebagainya, itu dia akan membenahi produk dog itu sendiri gitu ya. Kemudian berikutnya itu kan ada question mark sama Cashco. Nah, maka format yang kedua itu adalah Cashco dengan question mark, dikawinkan dengan question. Nah, kenapa kok kayak gini? Karena ini saling melengkapi teman-teman ya, ini saling melengkapi. Question marks itu kan trafficnya tinggi teman-teman, trafficnya tinggi, tapi sayangnya dia itu konversinya rendah gitu. Jadi sedangkan Cashco itu yang konversinya tinggi tapi trafficnya rendah gitu. Nah makanya ini kebalik, harusnya question mark dibundling sama itu. Jadi kita akan menyelamatkan konversinya si question mark. Ini Cashco.
gitu. Nah, seperti ini kita akan berikan diskon sebesar laba si Cashco. Sebenarnya kan si question mark ini kan dia trafficnya tinggi, tapi konversinya rendah. Tapi harapannya dengan dia diberikan Cashco yang dia nggak punya traffic, tapi konversinya tinggi, dia akan jadi istilahnya berubah pikiran. Wah ini ada barang ininya nih. Jadi ini ya akan menolong konversi dari si question mark gitu ya. Harapannya nanti keduanya ini bergerak ke arah jadi star ya. Jadi tujuannya adalah dia bergerak ke arah star gitu teman-teman. Nanti ketika si question mark sama Cashco ini itu udah saling mengumpulkan ulasan ya kan, penjualan, traffic ya kan, dikawinkan, maka nanti si question mark dan Cashco ini dia juga akan menjadi star ya dia. Goalsnya dia lari ke star gitu teman-teman. Dan doknya ini ketika nanti dia dikawinkan dengan star, harapannya juga bisa entah dia itu masuk ke Cashco dulu atau question marks dulu, atau dia bisa langsung ke star gitu ya. Dan ketika nanti produk kita itu udah banyak yang di star atau seenggaknya di question mark atau Cashco, itu bagus ya teman-teman untuk produk kita ya, untuk istilahnya perbaikan produk kita ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman seller itu jangan cuman ngutak-atik iklannya tok gitu ya. Kan kita ada batas budgetnya teman-teman. Jangan dipaksain gitu ya. Kalau udah jelek jangan dipaksain. Kita juga harus mikirin hal-hal lain untuk mengoptimasi toko kita gitu ya. Salah satunya ya dengan bundling, dengan memperhatikan kuadran produk kita itu ada di mana. Jadi jangan salah obat untuk produk kita ya. Strateginya saya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sharekan ya teman-teman. Ya, bisa saya sharekan. Teman-teman nanti bisa bisa di kuadran, kalau nggak bisa bikin kayak ginian, bisa di kuadran manual ya. Intinya nanti dibuat jadi 4 ya. Pokoknya dibuat jadi 4 kuadran. Yang di sini itu nanti star ketika trafficnya tinggi dan konversinya juga tinggi. Kemudian di sini jadi Cashco ketika trafficnya rendah tapi konversinya tinggi. Kemudian yang di sini pasti dog, kemudian yang di sini question mark gitu ya. Jadi silahkan produknya dikumpulin dulu per kelompoknya gitu ya, per kelompoknya ya. Tinggal dicari nanti dari data ini kan kita ada tingkat konversi ya. Kalau saya biasanya tingkat konversi yang disiap dikirim ya, yang bagian ini tingkat konversi produknya. Kemudian yang ini adalah pengunjung produknya. Nah ini pengunjung produknya di sini ya. Tinggal nanti datanya diambil entah ini mediannya atau average-nya. Kalau yang ini nanti kita pakai konstanta aja, kita pakai 2%. Kalau saya sih nyaraninnya kayak gitu ya, di bagian sini ya. Nanti ketemulah produk-produk mana yang star, produk mana yang itu sama ya. Kalau ini kode toko dan sebagainya itu cuman buat lihat aja produknya yang mana kayak gitu ya. Oke gitu teman-teman, untuk video kali ini semoga cukup membantu. Untuk pembagian pertama kita udah analisis BCG, kemudian menentukan produk mana sih yang fast moving ya. Jadi fast moving itu yang star ini fast moving. Kalau yang dogs ini yang slow moving. Jadi ide bundling kita itu adalah mengawinkan yang fast moving dengan slow moving. Kemudian yang kedua itu adalah kombinasi antara question mark sama Cashco. Ini yang saling mengawinkan kekurangan masing-masing. Question marks itu dia lemah di konversinya, kalau Cashco dia lemah di trafficnya. Jadi karena trafficnya masuk ke question marks, gimana caranya biar dia order itu adalah kita bundlingkan dengan produk yang Cashco gitu ya. Harapannya nanti sekalian untuk perbaikan. Yang kedua untuk bundling ini juga meningkatkan AOV kita, average order value, supaya pendapatan per pesanan kita naik. Yang ketiga itu untuk menghindarkan kita itu dari produk serupa teman-teman. Label produk serupa yang membabi buta woi. Oke gitu teman-teman. Seperti biasa, kalau misalkan ini sedikit membantu gitu ya, tolong di like, komen, dan share. Dan kalau mau connect dengan saya bisa join di IG saya Belajar Bareng Burhan, atau gabung di grup Telegram saya yang Seller Mentor Shopee. Linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.